Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyai waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untayan kalimat tahmid, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita dapat menunaikan rangkaian pelaksanaan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Hidayah yang kita cintai ini. Semua itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan kemuliaannya, sehingga kita ditempatkan di tempat yang mulia dalam rangka mencari keridhaannya. Bapak jamaah sekalian, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga atas apa yang akan kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai sebagai pahala di sisinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa syahabati Rasulillahi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Baik, terima kasih. Izinkan Al-Fakir untuk menguraikan pada pertemuan pagi hari ini dengan tema yaitu alamatu khawfillahi ta'ala tajharu bisab'ati asya. Jadi ada 7 tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan secara batin. Wal mu'min huwa alladhi yakhafillahi ta'ala bi jami'i hawarihi kama qala Abul Lais alamatu khawfillahi ta'ala tadharu bisab'a asya. Jadi orang-orang mukmin itu kan, mukmin itu kan senada dengan amanah yu'minu imanan. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah bijami'i hawarihi, di mana seluruh anggota badannya, dipergunakan untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-faqih Abu Lais, sebagaimana seorang ulama bernama Abu Lais, ahli fikih, ahli tafsir, beliau mengatakan alamatu khawfillahi ta'ala tadhar bisab'i asya, bahwa 7 orang yang takut kepada Allah itu memiliki 7 tanda. Awaluha lisanuhu
fayamna'uhu minal kadhib. Yang pertama yaitu adalah bahwa orang yang takut kepada Allah itu lisannya itu menghindarkan diri minal kadhib, dari berbuat dusta, dari kebohongan, baik besar maupun kecil. Wal ghaibati, di antaranya juga adalah meninggalkan atau dengan cara mengumpat, menjelek-jelekan kejelekan orang lain, menggunjing orang lain. Itu dari sisi lisan. Kemudian selanjutnya wan namimah, mengadu domba dengan tujuan untuk merusak satu sama lain. Wal buhtan, yaitu dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Wa kalamul fudul, dan perkataan yang terlalu berlebih-lebihan, yang diada-adakan, atau pendeknya adalah kebohongan yang nyata. Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa muzakaratil 'ilm. Jadi bahwa orang-orang yang beriman itu, orang yang takut kepada Allah itu, dari tadi yang harus dihindarkan tadi, minal kadhib wal ghaibati wal namimah wal buhtan wa kalamil fudul, itu yang harus dihindarkan. Tapi dia harus diisi dengan apa? Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah ta'ala, dengan menyibukkan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil Qur'an, dan banyak-banyak membaca Al-Qur'an, wa muzakaratil 'ilm, berdiskusi di dalam ilmu, paling tidak hadir di majelis ilmu. Tiga itulah salah satu cara orang yang kemudian dia merasa takut akan Allah Subhanahu wa taala dari lisannya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyibukkannya. Kemudian wa tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an itu Pak adalah merupakan pedoman umat Islam. Ada tiga sebenarnya. Kenapa kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paling suci di antara kitab-kitab yang ada di dunia ini? Tiga alasan. Yang pertama, Al-Quran itu adalah produk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan selain Allah. Dia merupakan produk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah kita meyakini tentang kesucian Al-Quran. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ayat Al-Quran itu tidak kontradiktif antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalau Allah sudah berbicara tentang Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu Esa, maka kita juga akan menemukan bahwa Allah juga Esa. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya tidak bertentangan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita meyakini Al-Quran? Ajaran Al-Quran itu memberikan gambaran tentang fitrah manusia. Saya ambil contoh. Bagi seorang laki-laki yang memiliki birahi, tentunya dia akan senang terhadap lawan jenisnya. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang normal yang memiliki birahi, dia akan menyenangi seorang laki-laki. Agar kesenangan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Islam memberikan satu jalan keluar yang disebut sebagai babun munakah atau
pernikahan agar kesenangan mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan dan menunjukkan bahwa ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Maka kalau ada satu agama yang melarang penganutnya untuk menikah, tentunya ini adalah bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Di samping itu Pak, Al-Quran tidak sekedar menyelamatkan manusia dari alam barzah dan alam akhirat. Yang terpenting adalah manusia. Al-Quran itu menyelamatkan manusia dari alam dunia yang isinya semua godaan Pak. Makanya Nabi ngajarin itu sama kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Rabb, ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku bahwa yang benar itu adalah benar dan berikan kemampuan kepadaku agar aku mengikuti kebenaran itu. Kurang lebih begitu terjemahannya. Dan tunjukkan kepadaku bahwa yang batil itu adalah batil dan berikan kepadaku kemampuan untuk meninggalkan kebatilan itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan lantunan ajan yang begitu merdu, maukah mereka bergegas menuju masjid untuk mendirikan sholat? Bisa dihitung jumlahnya. Berapa banyak para pejabat kita yang dihadapkan dengan kebatilan, sudah tahu apa yang dilakukan itu adalah kebatilan, tapi sedikit di antara mereka yang menghindarkan dari kebatilan itu. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah sumber petunjuk hidayah bagi siapa? Bagi umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Al-Quran itu Ramadan menjadi saksi diturunkannya Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka Al-Quran menyelamatkan manusia dari alam dunia, alam barzah sampai alam akhirat. Maka orang yang sibuk, orang yang takut kepada Allah, dia sibukkan dirinya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang paling suci dan merupakan juga bagian dari firman Allah, namun kenapa kemudian kita bisa dihitung dalam jumlah untuk berinteraksi dengan Quran? Padahal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bahwa nasihat ini adalah untuk kita semua. Kita lebih banyak membaca WA ketimbang membaca Quran dan lain sebagainya. Maka orang yang beriman, dia akan lebih takut kepada Allah. Masyhudan, disibukkan dengan zikrillah wa tilawatil Quran, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran itu salah satu di antaranya adalah dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merindukan surga, memang sudah sepantasnya. Tapi kalau surga merindukan 4 golongan, salah satunya adalah golongannya orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka kata Abu Latif di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub, beliau menyampaikan orang-orang yang beriman itu adalah disibukkan dia dengan berzikir kepada Allah dan digemar untuk membaca Al-Quran. Dan termasuk di dalamnya adalah muzakaratul ilm, bermuzakarah di dalam ilmu itu sendiri. Itu yang pertama cirinya. Kemudian wasani, yang kedua, qalbuhu fakharujuhu minal adawati wal buhtan wa hasanul ikhwan li'anna al-hasada yamhaqqul hasana kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun nar. Bahwa ciri orang yang kedua itu kalbunya
atau hatinya mengeluarkan minhul adawatu, yaitu dari perkara-perkara yang bisa merusak hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, seperti namimah dan lain sebagainya. Wal buhtan, dan juga menghindarkan, batin itu terhindar dari apa? Dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang berdusta. Wa hasadul ikhwan, dan juga merusak hubungan antara sesamanya. Ya, bisa dikatakan sebagai dalam bentuk namimah. Bahwa ciri yang kedua, batin orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah itu, pertama terhindar dari perbuatan yang sia-sia, dari perkataannya. Kemudian juga terhindar dari sifat yang bisa merusak hubungan antara keduanya. Li'annal hasadi yamhul hasanati kama qala, sebab hasad itu akan menghapus seluruh kebaikan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hasad itu diperumpamakan seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang yang memiliki sifat hasad, maka kebaikannya seketika itu akan hangus. Maka itulah orang-orang yang beriman meninggalkan salah satunya adalah daripada sifat hasad, dengki. Makanya kita tuh dianjurkan oleh para ulama, kalau kita melihat ada tetangga kita yang dia kemudian mendapatkan nikmat, kita ikut bergembira dan melafazkan kalimat nikmat tadi, maka kita mendapatkan doa yang sama. Itu ciri orang beriman, akan terhindar dari sifat hasad itu sendiri. Coba bayangkan kalau di antara kita misalnya ada tetangga yang mendapatkan nikmat, kemudian kita tidak senang dengan tetangga tersebut karena sifat hasad yang ada pada diri kita, maka itu akan menggerogoti daripada amal yang telah kita lakukan. Itulah bahayanya. Makanya orang yang memiliki penyakit jasmaninya paling-paling menderitanya seumur hidup. Ya, seumur hidup dia di dunia, dia akan menderita itu. Tapi kalau orang sudah memiliki penyakit batin, menderitanya tidak sekedar di dunia, sampai ke akhirat dia akan menderita. Bahkan pahalanya juga akan hilang seketika itu. Itu bahayanya. Makanya buat orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengeluarkan semua pernyataan-pernyataan yang tadi, karena itu bukan ciri-ciri orang beriman. Kemudian selanjutnya, yakni wa'lam anna al-hasad min al-amrad al-'azima fi qulubi wa la tadawa amrad al-qulubi illa bil 'ilmi wal 'amal. Ketahuilah bahwa orang yang memiliki penyakit hasad itu adalah merupakan penyakit azimah yang sangat besar, penyakit batin yang amat luar biasa besarnya, dan dia tidak ada obatnya illa bil ilmi wal amal, kecuali ilmu dan amal, kecuali ilmu dan amal. Maka semakin tahu bagaimana ciri-ciri penyakit hati dengan cara kita belajar, maka semakin itulah kita akan menghindarkan dari hal-hal yang demikian. Tanpa kita hadir di majelis ilmu, tanpa kita kemudian berbuat kebaikan, maka repot buat kita untuk bisa meninggalkan atau menghindarkan diri dari penyakit-penyakit batin itu sendiri. Kemudian selanjutnya, yakni wasalisu
nadruhu fala yanzilu ilal haram. Yang ketiga, bahwa orang yang takut kepada Allah itu pandangannya tidak mengarah kepada hal-hal yang haram. Minal akli wasyarab, di antaranya juga tidak kemasukan makanan dan minuman-minuman yang haram. Wal kiswatu baitiha, dan di antara keduanya serta juga yang lainnya. Wala ila dunya bi rahmati bal yakunu nadruhu ala wajhi al-i'tibar wa la yanzuru ila ma la yahillu lahu kama. Jadi kalaupun seandainya orang-orang beriman itu melihat dari sisi dunia, tapi dia lihat itu sebagai sebuah i'tibar, sebagai sebuah pelajaran. Jangan sampai orang-orang beriman itu seperti orang-orang yang tidak beriman. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Jadi orang-orang beriman itu kalau dia melihat dunia itu dijadikan sebagai sebuah pelajaran baginya. Jangan sampai dia menjadi bagian daripada orang-orang yang tenggelam dalam urusan dunia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man mala'i ainahu minal haram mala'illahi ta'ala yawmal qiyamah aina minan nar. Barang siapa yang pandangannya kepada yang haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pandangan orang itu pada hari kelak kiamat nanti dari siksa api neraka. Itulah salah satu ciri atau orang yang takut kepada Allah itu menghindarkan diri dari pandangan dan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan kecil maupun dalam keadaan yang sangat besar. Kemudian selanjutnya, warrabi batnuhu fala yadakhul batnuhu haraman fa innahu ithmun kabir. Bahwa yang keempat itu perutnya tidak dimasukkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ithmun kabir, karena dia tahu sesungguhnya bahwa perbuatan memasukkan barang ke dalam perut yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Jamaah yang berbahagia, ada satu kisah seorang takmir masjid diceritakan dalam sebuah riwayat para ulama salaf. Jadi takmir masjid itu kesehariannya dia di masjid dan dia senantiasa selalu hadir di dalam masjid itu ketika ada kajian-kajian yang difasilitasi oleh masjid. Satu ketika dia menemukan satu ujian yang sangat berat, yakni perutnya terasa lapar. Pada hari pertama dia mampu untuk menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kedua juga demikian. Sampai pada hari ketiga si tampil masjid ini gak sanggup. Akhirnya dia naik ke menara masjid dengan satu harapan, kalau ada orang yang masak, baunya akan tercium dan itu akan bisa mengurangi rasa laparnya. Satu ketika kemudian semakin dia cium, semakin menyengat rasa bau yang sedang itu. Kemudian mendorong si takmir masjid ini untuk mendekati dari mana sumber bau sedang itu. Akhirnya didatangilah sama takmir masjid itu. Satu ketika dia masuk lewat pintu dapur,
dia makan bagian daripada terkecil makanan yang ada di situ tanpa izin daripada si pemilik makanan itu, sampai makanan itu terdapat di tenggorokan, dia teringat dengan gurunya yang menyampaikan jangan dimasukkan ke dalam barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah si takmir masjid mengeluarkan kembali makanan yang sudah dimakan olehnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia keluar. Selepas dia keluar, kemudian takmir masjid duduk di depan sang guru. Kemudian salah seorang di antara perempuan datang menghampirinya dan dia berhadapan dengan sang guru tadi. Dia ingin dicarikan seorang sosok suami yang soleh. Dia tidak peduli apakah dia itu kaya ataukah dia itu miskin. Sang orang alim itu tadi menunjuk takmir masjid yang tadi sudah mencicipi masakan orang lain itu. Ditanya, apakah kamu sudah menikah? Belum, guru. Bagaimana mungkin saya bisa menikahi seorang perempuan sementara saya tidak memiliki harta? Akhirnya diriwayatkan itu cincin sang guru itulah yang kemudian dijadikan mahar untuk menikahi janda yang meninggal suaminya itu. Selepasnya dinikahi di tempat yang sama di pengajian tersebut, pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, pada bagian depan rumahnya, si takmir masjid ini tidak merasakan sesuatu yang apa-apa begitu. Begitu masuk ke dalam bagian belakang di dapurnya, barulah kemudian takmir masjid itu menangis. Sang istri yang sudah dinikahi tadi itu bertanya, kenapa kau menangis? Dia bercerita, tanpa sepengetahuanmu, aku telah memasuki rumahmu dan mengambil bagian terkecil dari makananmu tanpa seizinku. Dan aku ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memasukkan barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seketika itulah aku muntahkan kembali makanan itu karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak menyangka ternyata rumah yang saya masuki tanpa seizin sekarang menjadi istri bagian daripada diriku itu sendiri. Begitulah orang-orang yang begitu takutnya kepada Allah, khusus ikhlas kepada Allah, Allah berikan ganjaran yang sedemikian rupa bagusnya. Sangat amat luar biasa dan dahsyatnya orang yang semata-mata dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khamis yadahu bala yamuddu yadahu ila al haram bal yaduhu ila al mabihi ta'atillahi ta'ala. Bahwa ciri orang yang kelima itu yang takut kepada Allah itu tangannya tidak dipergunakan kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tangannya tersebut mabihi ta'atillahi ta'ala, dipergunakan untuk taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara kita mensyukuri atas organ tubuh yang kita miliki. Tanda syukurnya seseorang dengan matanya adalah ketika dia melihat kebaikan, maka tebarkan kebaikan itu kepada orang yang belum pernah melihatnya. Tandanya syukur dengan dua telinga itu, ketika dia mendengarkan kebaikan, sampaikan kebaikan itu kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Tandanya syukur dengan kedua belah tangannya adalah untuk tidak mengambil barang yang bukan menjadi miliknya. Tandanya syukur kepada perut adalah untuk tidak memasukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya syukur seorang beriman terhadap kaki yang dia miliki adalah untuk tidak melangkah kepada sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, wasadis
Kidamuhu fala yamshi fi ma'siyatillah bal yamshi bi ta'ati wa ridahu wa ila suhbatul ulama was sulaha. Yang keenam itu cirinya orang yang takut kepada Allah adalah kidamuhu fala yamshi bi ma'siyatillah, tidak bahwa kakinya itu tidak dipergunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yamshi bi ta'atihi, akan tetapi kakinya dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ridahu, dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila suhbatil ulama, dan menemani ulama, maksudnya hadir di majelis ilmu, mengikuti langkah-langkah ulama. Wassolaha, yakni juga menemani orang-orang yang soleh, menjadi bagian daripada orang-orang yang soleh. Itulah ciri yang keenam orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur berada pada komunitas orang-orang yang menjadi bagian daripada senang gemar dengan kebaikan dan menjadi bagian daripada dekat dengan ulama. Kemudian wasabiqu yang ketujuh, wa ta'atuhu fayaj'al ta'atihi khalisan liwajhillahi ta'ala. Yang ketujuh itu cirinya adalah bahwa ketaatannya itu semata-mata dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Wa yakhafu minar riya, dan orang-orang yang takut itu dia mengkhawatirkan dirinya daripada berbuat riya, menampakkan kebaikan di hadapan orang lain. Wa nifaq, dan bersikap seperti orang-orang munafik. Fa'ala zalika fahuwa, nah yang demikian itu artinya ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, wa qala fi ayatil ukhra innal lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan disediakan surga yang dimananya terdapat sumber mata air. Kemudian pada ayat yang lain, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Maka mudah-mudahan 7 tanda tadi dengan lisannya, kemudian dengan batinnya, dengan kemudian pandangannya, dengan perutnya, dengan tangannya, dengan kakinya, dan dengan ketaatannya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 tanda. Jadi kalau ada orang memiliki 7 tanda yang seperti ini, maka orang tersebut menurut seorang ulama yang sangat besar, Abu Lais, bahwa orang itu adalah orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah orang yang takut kepada Allah itu bukan semakin menjauh, tapi semakin mendekat. Itulah gambaran sederhananya mungkin. Mudah-mudahan di dalam kitab Muqasyyafatul Qulub ini yang tadi dijelaskan bisa memberikan pencerahan buat kita semua untuk mencari nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini mengkaji dan mengaji itu bukan untuk unjuk orang lain, Pak, tapi memperbaiki diri kita. Yang kurang kita perbaiki, yang bagus kita tambahkan, agar ibadah kita menjadi ibadah yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada jemaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa mencuri, dosa semuanya bisa.
Tapi yang kita sering lihat dengan dosa ghibah yang susah. Dosa ghibah itu kita sering. Terus yang kedua, apakah perlu ditakzimi seorang ustadz? Kadang-kadang kita bergaul sama ustadz, belum saja kita sudah ngobrol, dia sudah menjelekkan bicara yang, nah kadang-kadang kita mau jadi panduan kita itu gimana? Sedangkan dia sendiri saja sudah menjelekkan orang lain seperti itu. Gimana? Apakah perlu ditakzimi atau ditinggalkan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk menjawab semampu saya dengan keilmuan yang saya miliki bahwa begini. Yang pertama, bahwa pernah dengarkan ya, bahwa lisan itu, Luqman pernah menyampaikan itu kepada anaknya, inilah bagian dari daging yang membuat orang menjadi mulia karena ucapannya, dan ini pula yang membuat jadi hina karena ucapannya. Artinya lidah itu punya potensi untuk bisa mendorong pelakunya ke dalam surganya Allah, juga punya potensi untuk mendorong ke dalam nerakanya Allah. Tergantung apa yang menjadi dominasi bagi si pemilik lidah ini. Dia lakukan pada kebaikan atau dilakukan pada kejelekan tadi. Padahal dosanya sangat nyata. Orang yang menjelek-jelekan orang lain itu diperumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kalau bangkai itu sudah najis, artinya perbuatan itu adalah sangat tercela sekali untuk tidak dilakukan. Itu yang pertama. Maka pertanyaan tadi sangat sinkron, bahwa memang organ tubuh kita ini semua punya potensi loh Pak, untuk mendorong ke dalam surganya Allah, punya potensi untuk mendorong ke nerakanya Allah. Tergantung apa yang mendominasi kita, potensi kebaikan atau potensi kejelekan. Terus kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau ada seorang tokoh agama misalnya dan sebagainya, kemudian dia berbuat kejelekan yang melanggar perintah misalnya begitu tadi ya, apakah kita perlu ditakzimi? Kan itu dan sebagainya. Sebaiknya teman terbaik di antaramu adalah dialah yang menunjukkan pada kebaikan. Sesungguhnya teman terburuk di antaramu adalah yang ketika dia berbuat kejelekan tapi dia membiarkan, sesungguhnya adalah itulah seburuk-buruknya teman. Kalau memang kita cinta kepada tokoh tadi, kepada ustadz tadi, kita ajak diskusi, kita ingatkan kembali, karena bagian dari itu, mungkin itu merupakan satu bagian dari takzim kita kepada beliau untuk mengingatkan. Karena memang ustadz juga atau tokoh masyarakat juga, dia tidak sepenuhnya malaikat, dia ada sisi manusianya. Walaupun tidak bisa kita tolerir Pak, ketika dia berbuat kejelekan, itulah sifat manusia. Tapi ketika dia berbuat kebaikan, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dia berbuat kebaikan. Makanya kita terus terang saja. Maka orang-orang yang takut kepada Allah itu tadi dibilang bahwa itu minaria, jangan sampai berbuat kebaikan itu karena ingin ditampakkan di depan orang banyak. Kenapa? Kebaikan dan kejelekan itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan kebaikan itu bukan karena hebatnya kita Pak, tapi karena lantaran Allah memberikan rahmat kepada kita, sehingga dengan mudah kita bisa melakukan kebaikan itu. Kalau kita bisa menghindarkan dari perbuatan yang jelek, bukan karena kehebatan kita pula, tapi Allah menyelamatkan kita. Jangan sampai kita berada pada kejelekan itu. Makanya kita selalu berminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dalam hal-hal yang bisa membuat diri kita menjadi rugi. Makanya dalam kitab itu dijelaskan pada usia 120 hari Pak, pada usia 120 hari janin seorang ibu itu bertepatan dengan malaikat meniupkan ruh ke dalam cabang bayi itu. Maka orang-orang Jawa disebut
ada istilah 4 bulanan ya. Istilahnya begitu ya, ada 4 bulanan. Karena itu punya dasar Pak. Apa dasarnya? Pada usia 120 hari itu Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan 4 hal kepada si jabang bayi itu. Andai kata orang tuanya bersamaan dengan malaikat meniupkan ruh itu dengan doanya yang terbaik, maka anak ini akan menjadi baik karenanya. Apa 4 yang ditiupkan itu? Yang pertama, malaikat atas perintah Allah meniupkan azalnya, umurnya. Dia panjang umur atau enggak? Itu yang pertama. Kalau orang tuanya berdoa, ya Allah panjangkan umurnya, dan bersamaan dengan itu, maka dengan harapan kepada Allah, si bayi itu akan panjang umur. Yang kedua, rezekinya. Kalau orang tuanya dia berdoa, ya Allah ya Rabb ya Tuhanku, lapangkan rezekinya, makmurkan rezeki anakku. Makanya kalau orang Jawa, kalau orang dulu tuh begitu anaknya lahir, anak raja, walaupun suami tukang ojek gitu kan, tetap aja dipanggil anak raja. Apa? Karena doa itu sebenarnya kan itu kan kaitan dengan tadi harapan seperti itu rezekinya. Kemudian yang ketiga, amal. Apakah dia ditakdirkan orang yang baik-baik atau dia ditakdirkan pada orang-orang yang berbuat tentang kejelekan? Nah, kaitan dengan tadi. Dan yang keempat nih Pak, apakah dia diberikan pada saat 20 hari itu kebahagiaan atau kesengsaraan? Andai kata orang tuanya itu berdoa 4 yang tadi itu bersamaan dengan malaikat meniupkan ruhnya, maka Allah perkenankan doanya. Itulah alasannya kenapa orang Jawa dulu kalau ngadain ada 4 bulanan, karena memiliki dasar yang sangat manfaatnya luar biasa. Makanya kita selalu bermunajat kepada Allah. Kenapa? Alhamdulillah bisa menjadi bagian dari kebaikan. Alhamdulillah bisa terhindar dari kejelekan. Kayaknya kalau bukan Allah yang mengamalkan semua itu kayaknya sulit buat kita. Makanya Pak, halakan nas kulluhum ilal ulama. Celaka seluruh umat manusia kecuali orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu juga akan celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga akan celaka kecuali orang-orang yang mengamalkannya dengan ikhlas. Jadi setiap kita ini punya potensi Pak untuk berada pada surganya Allah, punya potensi juga untuk berada pada nerakanya Allah. Yang penting jangan sampai ada sifat ria, sifat nifaq, munafik itu bahaya. Sehingga apa? Makanya orang suci, orang bersih itu baik, tapi merasa dirinya lebih bersih dan merendahkan orang lain, itu juga jadi gak baik. Orang pintar itu baik, tapi merendahkan orang lain, itu jadi gak baik. Jangan mendisklaimer diri kita bahwa kita yang paling suci. Gak bagus. Itu sudah masuk dalam kategori minar riya, sudah termasuk riya, dan itulah ciri-ciri orang munafik. Dan mudah-mudahan Pak itu yang bisa disampaikan. Ada lagi Bapak? Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, ini dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, dikaitkan dengan tadi membaca Al-Quran. Apakah pada bulan Ramadan itu yang baik untuk kita hanya membaca sehingga kita bisa banyak membacanya, atau setiap membaca dilanjutkan dengan membaca terjemahannya? Karena kalau tadi bilang kan Al-Quran itu adalah petunjuk. Kalau kita tidak membaca terjemahannya, kita tidak mendapatkan petunjuk. Bagaimana itu Ustaz? Jadi ini Pak, ini ada konotasi di kalangan kita, konotasi kekinian menurut warga kita. Padahal ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ketika perintah itu dalam bentuk baca, maka seluruh potensi yang ada pada diri manusia itu dipergunakan untuk bisa menarik kesimpulan memahami.
sehingga dia bisa mengamalkannya. Nabi kita dipahaminya beda. Membaca ya membaca aja, potensi untuk memahaminya ditinggalin. Yang terjadi apa? Ya saya udah baca, gitu kan. Padahal makna bacalah dengan kalimat Tuhanmu tidak sekedar membaca sebagaimana yang kita lakukan, tapi menggunakan semua potensi yang ada di situ. Dari membaca itulah akan tersirat pemahaman yang utuh, dan dari pemahaman yang utuh itulah terdorong dia untuk mengamalkannya. Itu makna baca tuh. Cuma nyampe di kita, ya udah sekedar baca aja, padahal tidak sampai di situ. Karena mahiratul Quran, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran itu tahapannya di samping dia membaca, dia juga memahami dan dia juga mampu mentakwilkan, menafsirkan serta mengamalkannya. Jadi kalau orang kemudian sebatas membaca tetapi tidak diikuti dengan pemahaman yang utuh, nah ini yang dikhawatirkan. Ini dikhawatirkan akhirnya orang cenderung seperti orang membaca tapi dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Makanya di dalam hadis Nabi itu, orang yang membaca, orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti perumpamaan buah yang harumnya, yang baunya harum, rasanya manis. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, dia memahami dan kemudian dia mengamalkannya, begitulah perumpamaannya, seperti buah yang baunya harum, rasanya manis. Tapi kalau ada orang mukmin yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami dan mengamalkannya, seperti buah kurma, ada rasanya manis tapi nggak ada baunya. Jadi itu sudah digambarkan sebenarnya. Ada 4 itu kriterianya, yang 2 lain. Jadi bahwa Quran itu syifa, obat. Dia penyembuh buat kita. Maka tadi dibilang orang kalau udah punya penyakit hati itu gak ada obatnya. Kecuali apa? Kecuali ilmu dan amal. Apa yang maksud ilmu? Jadi sumber pengetahuan ilmu itu Al-Quran. Makanya makna membaca dalam ayat itu tidak sekedar membaca, tapi seluruh potensi yang ada dalam diri kita itu dikerahkan untuk bisa mengambil takwil atau untuk bisa mengambil memahami apa ayat yang terkandung. Karena mengingat ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang tersurat, ada ayat-ayat yang tersirat, yang maknanya perlu pentakwilan, dan disitulah ulama yang mampu mentakwilkan itu, yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan itu. Artinya secara gak langsung menghadiri majelis ilmu adalah salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit hati. Nggak ada cara lain, terutama Al-Quran dan sebagainya. Saya gitu Pak Haji. Ya, terima kasih Bapak. Maafkan Al-Fakir kalau ada yang salah, ada yang keliru. Tidak bermaksud Al-Fakir menggurui Bapak-bapak semua, ayah-anda semua. Kita mengingatkan bahwa kita punya potensi untuk berada pada surganya Allah. Kita juga punya potensi itu, makanya kita mengingatkan guru agar menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat kita, buat para pengurus masjid yang istiqomah menyelenggarakan pengajian ini yang amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan sebagai amal jariah, dan begitu juga dengan peserta yang hadir, jamaah yang hadir, juga ini menjadi bagian dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dunubi hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yu'adini ni'amika bihul majida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma innal haqqa haqqun warzuqna ittiba'ahu wa innal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي آلاء ربكما تكذبان